Salam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, firman Tuhan yang tertulis dalam Yakub 5 ayat 17 mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia telah sungguh-sungguh berdoa sehingga hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Dan ini dihubungkan oleh Yakobus dengan kehidupan yang saling mendoakan. Sesungguhnya Yakobus mengambil hal ini, topik ini dari 1 Raja-Raja 17. Pada waktu itu memang keadaan keagamaan sangat rusak di antara orang Israel Utara. Sistem keagamaan betul-betul sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Penyembahan berhala, mempertuhankan diri ada di sana. Dan pada saat itulah Elia berdoa. Elia berdoa supaya hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Elia. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, dan pada saat itu begitu dia berdoa, Allah langsung memberi petunjuk kepada Nabi Elia agar dia menyingkir dari wilayah itu ke suatu tempat yang Tuhan sediakan bagi dia. Tuhan memang menjawab doa Nabi Elia, tetapi Elia juga harus menanggung akibat doanya, karena dia harus menyingkir dalam waktu yang sangat lama, terisolasi sendirian. Dan itu adalah cara Allah untuk memelihara Nabi Elia. Dan Elia taat kepada petunjuk Tuhan. Umat yang berdoa tidak cukup bangga hanya berdoa saja. Begitu dia berdoa, dia juga harus siap mengikuti petunjuk Allah bagaimana dia hidup ke depan. Karena ternyata doa Nabi Elia itu berdampak kepada dirinya. Allah memang menjawab doanya, sehingga terjadi kemarau panjang, bencana nasional terjadi, dan Elia juga harus menanggung akibatnya. Hanya saja Elia tetap tunduk kepada petunjuk Allah. Dia harus pergi menyingkir ke lembah Kerit, di pinggir sungai Kerit itu, dan ke sana Allah mengutus burung gagak untuk memberikan kebutuhannya setiap hari. Tapi itu tidak enak. Bagaimana enaknya terisolasi sendirian dalam waktu yang sangat lama. Tapi karena itu adalah kehendak Allah, Nabi Elia tetap menjalaninya dengan baik. Kemudian setelah sungai Kerit itu kering, maka Allah juga menyuruh Elia pergi ke suatu wilayah. Dan dia pergi ke suatu wilayah dan dia bertemu dengan seorang janda Sarfat yang memang juga terimbas oleh kemarau nasional, bencana nasional, kemarau panjang itu, sehingga mereka hampir kehabisan makanan. Dan oleh petunjuk Allah juga, maka Elia meminta supaya janda Sarfat itu memberikan makanan untuk Nabi Elia. Dan itu sangat tidak masuk akal. Namun Nabi Sarfat itu rupanya adalah salah seorang yang masih ada, yang terus setia di tengah-tengah umat yang betul-betul sudah terlibat kepada penyembahan berhala. Oleh petunjuk Allah juga, maka janda Sarfat itu memberikan pertolongan kepada Nabi Elia, sehingga pendek cerita, janda Sarfat itu terpelihara dengan baik. Dia terpelihara karena segenggam tepung dan sedikit minyak yang mereka miliki tidak habis-habis untuk kebutuhan mereka dan juga untuk kebutuhan Nabi Elia. Suatu hal yang memang tidak mudah, tapi kalau itu petunjuk Allah, maka Elia melakukannya dengan benar. Dan pada saat yang sama, ketika peristiwa itu merupakan suatu sukacita luar biasa bagi janda Sarfat dan juga bagi Nabi Elia, ternyata anak sematawayang janda Sarfat itu sakit dan meninggal. Dan itu membuat galau lagi hati janda Sarfat itu. Dan dia pun tahu kepada siapa dia
untuk mencurahkan hatinya, dan dia mencurahkan hatinya kepada Nabi Elia. Dan kemudian Elia bertindak, berdoa, dan anak itu menjadi sembuh. Suatu mujizat yang luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam peristiwa ini. Yakobus secara cerdas menghubungkannya dengan hidup saling mendoakan. Setelah Yakobus menganjurkan orang percaya hidup saling mendoakan satu dengan yang lain, kemudian dia menghubungkannya dengan doa Nabi Elia ini. Nabi Elia adalah manusia yang biasa seperti kita, tapi doanya betul-betul dikabulkan oleh Tuhan. Dan itu berkaitan erat dengan kehidupan saling mendoakan. Suatu anjuran kepada orang percaya dalam kondisi tersulit, kita bisa hidup saling mendoakan. Dan di sana Allah ada. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, ingat, Allah kita yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang pegang kendali. Tetaplah percaya kepadanya. Dalam kondisi kita harus menyingkir dari keramaian. Di tengah keluarga kita masing-masing, satu hal yang masih bisa kita lakukan, yaitu hidup saling mendoakan, dan dikaitkan dengan doanya Nabi Elia. Betapa kalau kita saling mendoakan dalam kondisi seperti sekarang, Allah yang saya kenal, Allah yang saudara kenal dalam Yesus Kristus akan mengabulkan doa kita. Akan ada mujizat, akan ada pertolongan. Kendati pun memang bencana ini menimpa semua orang, termasuk orang percaya, tapi orang percaya mempunyai senjata yang sangat indah, di mana kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan hidup saling mendoakan dihubungkan oleh Nabi Elia dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Yakobus secara cerdas mengatakannya, marilah kita hidup saling mendoakan. Dalam kondisi seperti ini tidak banyak yang dapat kita lakukan, tapi kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Mujizat seperti pada zaman Nabi Elia akan tetap terjadi pada saat ini juga. Puji Tuhan, terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus penopang kehidupan kita. Marilah kita hidup saling mendoakan. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.